Lihat pembunuhan pertama di muka bumi. Karena apa? Karena agama, karena ibadah, iri-irinan, ya kan, jengkel, ya, jengkel. Ya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Lihat ya, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, hamartia, kata, ya dosa itu ya, sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi kau harus berkuasa atasnya. Coba The Net Bible. The Net Bible ya. It is not true that if you do what is right, you will be fine. But if you do not do what is right, sin, ya dosa, is crouching, menerkam at the door, crouching ya. It desires, suka, hawa nafsu, to dominate you. But you must subdue. Hawa nafsu itu berusaha menguasaimu, tapi kita harus menaklukkannya. Hawa nafsu atau suka yang dalam Kejadian 4 ayat 7 ini berasal dari Kejadian 3 ketika dikatakan engkau akan birahi kepada suamimu, engkau akan punya suka kepada suamimu. Suka itu pertama kali diberikan di dalam Kejadian 3. Bukan karena dosa, bukan sebuah dosa. Hawa nafsu itu hawa nafsunya Hawa ya. Hawa nafsu ya, sebenarnya kata suka ya, atau desire ya, atau lust atau saks ya, itu bukanlah sebuah dosa atau akibat dari dosa, bukan ya. Itu diberikan dengan sebuah anugerah, sebab Yesus pun memilikinya. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, Yesus adalah firman yang menjadi sarks, firman yang menjadi hawa nafsu, sarks ya, buah-buah dari daging ya. Daging itu kan hawa nafsu kan. Buah-buah dari daging adalah percitraan, perseteruan, Galatia 5 ayat 17 sampai 23. Tapi buah dari roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Nah, saudara, hari ini judulnya adalah melawan Midian. Midian dalam Bilangan 31 ya, berasal dari kata Madon. Midian ini anaknya Ketura. Ketura ini adalah istrinya Abraham setelah Sarah meninggal. Ya. Nah, si Ketura ini punya anak Midian, Didan, dan seterusnya. Dan orang-orang ini nanti yang bikin susah orang-orang Israel. Jadi di daerah di sekitar tanah Kanaan itu tinggallah keturunan Abraham ya, selain Ismail tentunya di Gunung Paran. Dan itu di situ ada orang-orang Midian, itu orang-orang kuat ya, dan orang-orang Amalek ya, dan juga ada orang Amon dan Moab, yaitu anaknya Lot ya, anaknya Lot, Amon dan Moab ya. Terus Edom, keturunannya Esau. Wah, itu mereka bangsa-bangsa yang kurang ajar ya. Mereka bikin susah orang Israel. Nah, Amalek dulu kita sudah belajar, yaitu kesusahan ya, mengalahkan kesusahan. Sulit, ribet ya, itu namanya Amalek, itu ribet. Tetapi ini sekarang Midian, yaitu dari kata Madon. Madon, nah, seperti katanya Madon, ya, itu artinya apa? Ya tentang perempuan-perempuan, hawa nafsu, yang mengakibatkan perselisihan. Kata Madon artinya perselisihan, perseteruan ya. Nah, kita lihat di dalam Bilangan 31 tadi ya, waktu perang lawan Midian ini, maka yang dibunuh disebutkan apa? Bileam bin Beor. Itu dibunuh ya, karena itu yang menghasut Raja Balak, yang memberi ide kepada Raja Balak, kemarin kita belajar itu kan, supaya disusupin, orang Israel disusupi sama dikirimin perempuan. Wah, itu dah, perempuan-perempuan dikirimin, supaya orang lengah, berantem gara-gara perempuan ini kan, supaya orang-orang ini strive, mulai kan,
ruwet pokoknya gara-gara perempuan ini. Wah, katanya teman saya itu no woman no cry. Wah, repot udah kalau bilang no woman no cry. Ya kan, kalau saya no woman crying. Wah, repot. Siapa yang mau masak baikut buat saya repot, ya kan? Pagi-pagi nggak ada yang bikin teh. Waduh, malam-malam saya, wah, ya kan? Oh, lagi pengen Indomie, ya bikin sendiri. Warungnya sudah tutup kalau malam, jadi bikin sendiri. Kalau pagi warungnya buka. Po anak teh, po anak gundulmu. Nah, ini teh disambut dengan kehangatan, disiram pakai air teh. Haleluya. Jangan ya, menyambut dengan hangat itu bukan disiram pakai air panas. Saya ingin istriku selalu menyambutku dengan hangat. Oh, bukan cuma dengan hangat sayang, ku sambut dengan panas. Siram banyu kopi ya kan, dan kopi. Ya pulang bau parfumnya orang lain, ya siram pakai kopi. Ya, pulang kerja, tungguin dari pagi sampai ngantuk-ngantuk. Pulang ada merah-merah di kerah itu kan, siram pakai kopi panas. Nah itu kan no woman no cry, ada woman crying terus. Strive ya, strive itulah. William Pinbyor dibunuh dulu. Apa itu kan tukang hasutnya, ya kan? Kalau tidak ada penghasut, damailah rakyat kan katanya kan. Peribahasa kalau nggak ada penghasut, damailah rakyat. Kalau penghasut dihajar dulu, sikat dulu. Nah itulah orang-orang di dalam gereja yang mengajarkan ajaran-ajaran untuk memecah gereja, untuk membuat gereja nggak bisa bersatu. Sesat. Wah, semoga semua sesat, yang paling benar dia sendiri, ya kan? Yang lain salah semua. Terus yang satu, ya kan, mulai wah pakai jam, barang-barang mewah, sehingga semua orang ngejar pengen. Akhirnya apa? Orang bertengkar. Gereja menjadi sarang penyamun, ya. Duit kolektor dibungain, buat nalangin dulu. Itu kayak siapa ya? Saya pernah diceritain orang curhat. Wah, Pak Pendeta, wah ini pendeta saya edan, Pak Pendeta. Uangnya dikasih ke bendahara, lalu ada uang bendahara itu ternyata rentenir. Ya, terus uang kolektornya ya karena duit nganggur kan dibungain 5%. Pak Pendeta setiap bulan dikasih ini ya, dikasih untung ya, 10% dari total keuntungannya itu. Wah, jen tenan wis. Gereja sarang penyamun tenan. Duit gereja malah dibungain, rentenir pakai duit gereja ya kan. Yang penting kan duitnya klop Pak, ya bukan masalah duitnya klop, edan kamu duit gereja kamu bikin buat jadi rentenir. Wah, makanya kamu isinya kutuk semua dalam gerejamu itu ya. Dan akhirnya ribut, gerejanya akhirnya ribut, pecah bubar. Strife itu tadi. Yakobus mengatakan ya tadi ya, Yakobus tadi itu, dari mana datangnya persengketa, madon, ya dari mana strife tadi dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsamu, sukamu itu tadi loh, yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya kan? Kita nggak bisa mengendalikan tes suka kita. Mengapa kita tidak bisa mengendalikan tes suka kita? Karena kita tidak penuh dengan Roh Kudus, yaitu apa? Itu firman logos yang menjadi rema, yang menjadi hidup dalam hidup kita. Nggak bisa menghidupi kita. Roh kita itu jadi nggak hidup. Karena nggak ada rema. Kita membaca Alkitab, tapi membaca doang. Kita nggak hidup di dalam kasih. Nggak hidup di dalam mengampuni, berdiakonia. Nggak marturia. Mati firmannya, Anda baca firman bosen. Ya kan? Sehingga roh itu nggak bisa memimpin hidup kita. Firman itu, Roh Kudus itu, the memra, yaitu the word of God, atau sang firman atau sang Roh Kudus itu nggak bisa memimpin hidupmu lagi. Kalau kamu tidak di bawah pimpinan Roh Kudus, auto daging. Tetapi orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dia tidak akan mengikuti, otomatis, nggak urusan dengan dagingnya. Ternyata mudah ya mengendalikan hawa nafsu ya. Penuh hidup dengan Roh Kudus. Baca firman tiap hari, hidup dengan diakonia yang militan, marturia militan, bersaksi ya dengan hidupmu, ya. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Wah, itu auto Roh Kudus itu. Auto Roh Kudus. Coba deh, Anda nggak pernah coba sih, bandel diomongin. Saya ini udah jungkir balik, udah nyoba. Saya udah jungkir balik.
Wah, saya mau puasa 40 hari. Enggak tambah jadi. Itu dukun-dukun itu hawa nafsunya enggak tambahan. Dukun cabul itu puasanya 40 hari itu. Tapi enggak tambah bener, tambah cabul. Ya kan? Itu tetangganya Pak Enardo, itu pakai toa nggak tadi? Ini Pak Enardo pakai toa nih. Ini pakai toa lagi. Kerja di ngomong tetangganya Pak Enardo. Rajin puasa itu bininya 4. Puasa 5 terus-terusan Senin Kemis. Bininya mah 4. Aduh. Nah, begitu toh. Siapa bilang puasa itu membuat hawa nafsumu jadi bagus? Tidak. Nggak ada ayatnya. Kamu hidup di dalam roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Itu tadi melalui firman. Ya, menguasai hawa nafsu. Makanya kita harus menguasai hawa nafsu kita. Ya, kuasai hawa nafsu kita dengan cara apa? You must subdue it. Kamu harus taklukkan. Caranya gimana menaklukkannya? Hidup dengan firman. Logosnya itu harus jadi rema. Bagaimana supaya logosnya jadi rema? Mengasihi, mengampuni, memberkati. Militan dalam diakonia dan marturia. Nggak ada cara lain. Ya, nggak ada cara lain. Dan tiba-tiba firman yang kita baca itu hidup dan memimpin menguasai hidup kita. Itulah Roh Kudus yang menguasai hidup. Dememra ya, Roh Kudus itu kan dememra. Ya. Nah, kamu menginginkan sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh iri hati, ya dengki itu kan, kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu bertengkar dan kamu berkelahi. Itu dalam gereja kan sering begitu kan. Lihat pembunuhan pertama di muka bumi. Karena apa? Karena agama, karena ibadah, iri-irinan, ya kan, jengkel. Ya, jengkel. Nah, mengapa bisa jengkel? Ya, karena kita dipenuhi dengan hawa nafsu kita. Saya ingat, saya juga begitu sama saja. Ya, dipenuhi dengan hawa nafsu kita. Nggak bisa mengendalikan. Ya, nggak apa jengkel pokoknya gara-gara apa? Gara-gara tetangga pakai anting-anting yang Hello Kitty misalnya gitu kan. Jengkel, kenapa ya itu Hello Kitty? Kenapa nggak punya aku Hello lainnya? Itu Hello Kitty, maunya Hello itu pokoknya. Iri ya, mau ngeliat apa iri aja heran. Bagus punya Hello-nya kamu loh, itu kan Hello Kitty. Nah, kamu Hello Doggy. Kamu kok iri, Hello Doggy kan lebih gede. Iri, pokoknya orang iri, pokoknya iri. Ya kan? Nah, ini saya pakai bajunya hitam terus supaya Anda jangan iri sama saya. Ini Pak Enardo iri sama saya repot. Bajunya hitam saja. Kemarin disuruh sama ini ya, Pak Paun mau bajunya ganti. Nggak pernah ganti baju. Saya beli baju 15 ini semua. Memang hitam semua sengaja. Bukan masalah apa. Nah, papi saya itu makanya bajunya putih semua. Sekarang saya bales, bosan putih, hitam. Supaya jangan ada orang iri sama saya. Ini saya pakai baju nanti pakai Calvin Klein nanti orang iri semua. Mungkin jangan iri itu loh. Jangan iri ya. Kenapa bisa iri ya? Karena kita nggak dipenuhi dengan Roh Kudus, nggak penuh dengan firman. Coba alasannya kita iri apa coba? Syirik tanda tak mampu. Mengapa tidak mampu? Karena kita nggak berdoa, nggak minta. Kan simpel sekali kan? Karena kita nggak berdoa, sehingga ada orang diberi kemampuan, kita tidak. Dan kita tidak punya iman yang cukup bahwa orang itu punya satu kelebihan dan Tuhan memberi kita berkat yang lain yang berbeda. Kita nggak terima. Nggak terima, padahal berkat kita beda. Ya, Pak Enar tuh memang uangnya banyak, tapi saya lebih ganteng. Oh, jangan iri. Saya nggak iri sama Pak Enar tuh biar uangnya banyak. Saya lebih ganteng. Tapi Pak Enar tuh juga nggak iri sama saya. Aku ganteng-ganteng nggak punya duit. Yang penting punya duit ya Pak Enardo ya. Lebih ganteng mana saya Pak Enardo? Ganteng Pak Enardo, dompetnya tebel. Yang ganteng itu dompetnya maksudnya kan begitu kan. Ya toh, coba tanya itu. Yang penting dompetnya ganteng. Oh, masalah tampang enggak perlu. Yang penting dompetnya ganteng katanya begitu. Kurang ajar. Menyakitkan hati saya kamu. Menyakitkan kan. Yang penting tampang ganteng, yang penting dompetnya ganteng. Repot.
Nah, Anda nggak berdoa. Tapi, sudah berdoa, Pak. Ya, tapi kamu berdoanya apa? Berdoanya minta supaya hawa nafsunya, kamu berdoanya minta istri 4, nggak repot. Berdoanya minta ganti, minta ganti. Doa, kapan matinya ya? Ya, mati, biar ganti baru, ya repot. Doanya buruk, doanya untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan, aku pengen ganti BMW, Tuhan. Kemarin apa? Ya kemarin BMW juga, tapi bebek merah warnanya ya. Sekarang ya pengen ganti bebek marun warnanya. Repot. Kalau kemarin merah, ini marun. Nah, jangan begitu ya. Kita doakan saja. Serahkan sama Tuhan. Kalau enggak kasih, mutung. Wah, ini Pastor Paul Nabi ke-26 doanya enggak mandi. Bukan enggak mandi, kan dibilangin kamu berdoanya buat memuaskan hawa nafsumu. Iya, tapi saya kudu masuk ke itu, ke sekolah pelayaran itu. Loh, kalau kamu nanti pelayaran, kamu enggak pernah pulang, hilang di jalan, kamu nanti kena penyakit kelamin nanti. Wah, ya kudu masuk, ya jangan, bukan kudu masuk. Kamu tanya Tuhan, bener enggak, serahkan sama Tuhan. Ya kan? Kalau Anda terbiasa surrender kepada Tuhan, nanti Anda ngerti loh. Ya, berapa kali. Wah, saya merinding kalau ngomong ini ya. Menurut kehendakmu terjadilah. Kalau Anda bisa ngomong begitu, ya nyanyinya dengan mantap. Sekali, dua kali, mungkin tidak sesuai dengan kehendak kalian. Tidak sesuai dengan kehendak kita. Sekali, dua kali, tiga kali, 7 kali, 10 kali. Lama-lama kita bisa ngerti mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Sebab kita terbiasa berkata, menurut kehendakmu terjadilah. Repot, saudara, kalau saudara nggak bisa begitu. Ya, itulah karena Anda ingin bersahabat. Kemarin siapa yang nanya ya? Ingin bersahabat dengan dunia. Persahabatan dengan dunia. Wah, persahabatan dengan ya. Kemarin siapa yang nanya ya kemarin ya? Pak Tambunan ya, kalau nggak salah ya, Pak Tambunan tuh hari Minggu tuh ya. Bersahabat dengan dunia. Ya, bahaya. Kan orang yang bersahabat dengan dunia itu musuhnya Tuhan. Makanya gereja isinya bolak-balik ceritanya berkat-berkat duniawi. Kenapa gereja nggak cerita berkat pemulihan keluarga, suami istri dipulihkan, anak yang kemudian kembali kepada orang tuanya, orang tua yang kemudian dipulihkan hatinya kepada anak-anaknya, luangkan waktu untuk di rumah, suami-suami, ya mulai jangan pakai password handphonenya. Saya pakai password handphonenya, tapi istri saya tahu. Ya kan, sama Pak, saya juga sama Pak. Tapi kamu punya handphone lain kalau di kantor kan? Nah, jangan, ya kan? Firman gereja sudah nggak mengajarkan lagi, ya, yang rohani ya, mengajarkan yang jasmania terus, digeber terus ya, pakai barang-barang branded. Jadi mana ya Pak pendetanya juga ngajarin pakai barang branded. Cinta dunia diawali dari apa? Ya itu dari gaya hidup. Sorry Pak, saya tidak melekat pada kata bohong. Nanti kapan-kapan coba dipinjam itu jam tangannya Pak Enato, nanti kalau ketemu ya Pak. Bos, jam tangannya tak tak pinjem. Buat apa? Buat lobby supaya keren kan, pakai jam tangan 15 miliar. Loh, kamu jam tangannya apa? Jam tangan saya ya sama, cuma bukan 15 miliar. Saya kemarin belinya 15 ember. Itu saudaraku, ketika kita mulai gaya hidup kita berubah, di situ hati kita sudah cinta dunia. Anda nggak bisa bilang enggak, bohong. Ya, sekali lagi barang bagus bukan barang mewah ya. Yang bagus itu bukan mewah. Yang mewah ya tidak selalu bagus, cuman biasanya memang yang mewah itu ya bagus, cuman yang bagus itu belum tentu mewah. Pilihlah yang bagus, bukan yang mewah. Ya. Saudara, makanya itulah menggoda sekali, apalagi kalau Anda punya uangnya. Pertanyaannya, mengapa ketika Anda punya uangnya itu nggak buat kasih makan orang? Anda nggak kepikiran buat kalau ada orang yang sama-sama menderita, Anda nggak berbagi. Ya, tapi sekali-kali pengen ngerasain loh Pak, VVIP, ya nggak apa-apa kalau VVIP. Tapi kalau Anda pakai jam tangan 15 miliar ya kurang pas ya.
Makanya saudara-saudara, cinta akan dunia. Ketika Anda mengasihi, bling-bling itu Anda mengasihi, disitulah hati kita jatuh. Disitulah madon, strive. Dan akhirnya kita begitu hati kita udah melekat nggak sama Tuhan lagi, udah geser, ya itulah semua cinta akan dunia itu menghasilkan apa? Permusuhan, pertengkaran. Tadi balik lagi ayat 1. Jadi pertengkaran. Dari mana datangnya pertengkaran? Ya karena kita dari hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan akhirnya. Karena kita tidak cinta firman-Nya lagi. Kita cinta dengan barang mewah. Ya hamba-hamba Tuhan. Stop dengan barang mewah. Pak Enado boleh nggak? Pak Enado kan penginjil, evangelis, nggak boleh lagi pakai barang mewah. Ya nggak boleh lagi. Kalau sudah bilang mau jadi evangelis, sudah nggak boleh. Penatua, jangan. Ya, orang Kristen, semua anak-anak Tuhan, berhentilah menggunakan barang mewah. Ya, barang bagus bukan mewah ya, ingat-ingat ya. Karena dari situlah awalnya cinta akan dunia, persahabatan dengan dunia. Dari situlah ya. Nah, dari situlah kalau persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa bersahabat dengan dunia, dia menjadi musuh Allah. Ya, dan Roh Kudus itu menjadi cemburu. Karena kita menjadi mencintai dunia, nggak cinta Roh Kudus lagi. Kita nggak mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Jangan pesta pora. Ya, dengan kemewahan dunia ini. Jangan dengan gemerlapnya dunia ini. Silau dengan gemerlapnya dunia ini. Yang ditawarkan kepada kita. Sehingga akhirnya hati kita melekat. Dan ketika yang material itu memberati hidup kita, ketika kita sangkakala itu dibunyikan, kita nggak bisa terbang. Ya kan hukum gravitasi. Kenapa kita bisa terbang? Karena kita sudah tidak lagi ada itu tadi beban-beban duniawi. Ya, sedang ya, simpel sekali, simpel sekali. Bagaimana supaya kita bisa menjauhi semua itu? Ya balik lagi, Anda hanya boleh setia dengan firman Tuhan. Ya, nanti Anda bisa lepas dari semua itu. Ya, baca firman Tuhan, hidup dalam kasih. Diakonia marturia. Itulah sebabnya saya terus teriakin diakonia marturia. Baca firman Tuhan. Karena hawa nafsu itu yang akan menjerumuskan kita semua. Anak-anakmu, istrimu, dirimu sendiri. Semua orang-orang yang kau sayangi itu, wah itu akan menjadi musuhmu. Saya ngalami. Ya, saya nggak pernah kepengen jadi kaya, tapi suatu ketika saya marah sekali, saya pengen jadi kaya. Wah itu sejak itu saya mengalahkan segala cara. Akhirnya bahkan semua orang yang mengasihi saya pun jadi korban. Strive, madon. Karena nasihat dari Bileam. Hatinya cuma dicondongin aja sedikit. Ya kan? Kepada berhala-berhala. Kepada kemewahan duniawi, kepada kenikmatan duniawi. Nggak setia kepada firman Tuhan. Setia, komit kepada firman Tuhan. Firman Tuhannya digeser. Firman Tuhannya ngambil yang berkat jasmania doang. Lupa syaratnya ikut Yesus. Apa? Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Oh Pak, gue nggak boleh jadi orang kaya. Oh boleh. Yang tidak boleh itu hidup mewah. Yang tidak boleh itu hidup mewah. Ya, bahkan di dalam gereja pun, di dalam gedung gereja, nggak usah yang mewah. Yang bagus itu bukan mewah. Ya, saya berharap komunitas yang kita bersama bangun ini, jadi komunitas yang bersahaja. Ya, ketika Anda punya uang yang banyak, mulailah berdiakonia. Ya, bukan berarti nggak boleh pakai iPhone, boleh lah ya boleh. Ya, Anda boleh pakai iPhone yang digemerlapi dengan berlian itu loh. Yang nggak usah, bukan masalah boleh nggak boleh, Anda ngukur sendiri. Handphone itu gunanya buat apa? Buat handphone doang kan, buat WhatsApp, buat bikin pesan, ya kan, ya buat mainan, ya kadang-kadang buat internetan, kan nggak perlu ada berliannya kan. Nah, itu kan, itu misalnya contoh, itu contoh begitu kan. Oh jam itu ngeliatnya apa? Anda mau pakai jam tangan 15 miliar sama jam tangan harga 10 juta. Nggak akan nambah sedetik. Nggak akan nambah sedetik dari waktunya. Wah, kalau ada jam yang bisa ngutik balik itu harga 15 miliar juga dibeli. So, sehari bukan 24 jam, Pak.
Sehari berapa lama kalau jamnya 15 miliar? Sehari 72 jam. Wah, luar biasa. Mau tuh beli itu. Kalau jamnya bisa jadi 72 jam ya kan. Gara-gara jamnya 15 miliar. Itu ya, jadi saudara mudah sekali. Makanya di ayat 7 katakan Yakobus 4 ayat 7, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Tunduk kepada Allah, lawan iblis. Tundukkan diri kita. Ya, terus paling lihat ya, ayat 10 saya senang sekali Yakobus 4 ayat 10. Tak rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kita tidak mau rendahin diri sama Tuhan, rasanya benar tuh Tuhan yang salah. Tuhan kan yang suruh saya kawin sama dia. Siapa bilang lu kamu? Kan Tuhan ngomongnya gimana coba? Impresi, nafsu kok impresi, kudurmu peang, kata Tuhan begitu. Kamu nafsu kok, kamu ngeliat ya, kamu udah langsung bling-bling, terus langsung wing, 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 wing. Ngomongnya Tuhan yang suruh impresi. Sejak kapan? Ya, tapi ngimpi, kamu tiap hari kamu kebayang-bayang terus yang ngimpi lah. Jangan sembarangan loh. Kamu yang kepengen ngomongnya salah Tuhan. Jangan, jangan salahin Tuhan ya. Kamu yang kepengen jujur coba. Rendahkanlah dirimu. Ya akui kalau sama iya Tuhan, itu saya pilih memang karena saya keburu memang nafsu Tuhan. Iya Tuhan. Rendahkan diri sama Tuhan. Ya. Rendahkan diri kita sama Tuhan. Jangan bela diri sama Tuhan itu. Jangan sok merasa suci sudah benar. Saya dulu pernah nanya, serius ya. Serius, ini konyol sekali. Anda boleh ketawa ya. Saya nantang sama Tuhan ya. Tuhan, apa salahku Tuhan? Saya tuh saking ya waktu saya nanya Tuhan apa salahku di laut, di pinggir laut, saya teriak di pinggir, Tuhan apa salahku? Pernah tuh saya di pinggir laut tuh begitu. Nah, saudara, untung nggak di pinggir jalan ya. Kalau di pinggir jalan kan langsung diciduk dibawa ke Magelang kan, repot begitu kan. Tapi yang pernah edan ya, malam-malam saya saking putus asanya ya. Ini Anda jangan coba ya, ini kayak orang gila. Saya nge-SMS ke 0813456789. Tuhan, apa salahku? Saya berharap itu di SMS balik. Goblok bener. Anda pernah coba begitu nggak? Jangan ya, kayak orang gila. SMS ke 0813456789. Kan perfect kan? Wah, terus saya SMS, Tuhan, apa salah? Sombong sekali, Tuhan, apa salahku? Ya banyak. Banyak. Terus saya ketemu Tuhan itu, saya udah nggak berani nanya Tuhan lagi. Untung Tuhan nggak dari langit terus teriak ya, Tuhan apa salahku? Wah kehepol, buing mati. untung saya nggak nanya, nggak dijawab dari langit begitu ya. Tapi kalau yang 0812345678 itu tiba-tiba jawab kan serem juga ya saudara. Tiba-tiba jawab, ada yang jawab begitu. Rendahkanlah diri kita sama Tuhan. Ya, rendah hati. Ya, maka ia akan meninggikan kita. Saya ingat sekali ya, begitu saya bilang, iya Tuhan, itu aku Tuhan. Saya dikasih tahu dosa-dosa saya kan. Wah, saya ketemu Tuhan Yesus, dikasih buka semua masa lalu saya semua. Saya dulu ya tadi saya bela diri, wah saya pokoknya ngerasa paling benar. Wah ini wah saya yang benar, wah itu saya yang benar, itu salah. Orang itu salah, saya yang benar. Begitu saya bilang, iya Tuhan, saya salah Tuhan. Iya Tuhan, saya salah. Terus mulai Tuhan tiba-tiba angkat pelan-pelan. Ya, tiba-tiba saya diangkat dari lumpur semua yang kacau-kacau itu, saya dibersihkan, tiba-tiba, oh sudah selesai masalahnya. Rendahkan diri. Lawan iblis. Ya, semua yang jatuh kita lawan. Tapi kalau sama Tuhan, jangan pernah berhitung. Jangan pernah, salahku apa Tuhan? Jangan pernah nanya. Ya, sekalipun kelihatannya buruk dan kita tidak ngerti apa salah kita, diam. Diam. Ya kalau sama Tuhan itu diam, kayak Ayub gitu loh ya. Dia ngoceh, dituduh sahabatnya kurang ajar juga ya. Saya dulu sama kayak Ayub gitu ya. Kita lagi hancur-hancuran, ya. Orang-orang itu, sahabat-sahabat saya malah nuduh saya kurang ajar. Malah nuduh, kamu sih meninggalkan Tuhan. Wah, semua nuduh saya karena ini, karena itu. Stres saya udah, akhirnya saya butuhkan umur, saya nggak mau deket-deket. Sampai ketemu dihakimi. Sampai ketemu dihakimi, coba. Jauh-jauh. Tapi saya nggak kayak Ayub. Kalau Ayub itu setia, saya emang nggak setia ya. Tapi coba lihat kuncinya Ayub, dia diem. Nah, sama walaupun saya nggak setia, tapi kan akhirnya saya diem, saya sadar, iya saya salah Tuhan, saya diem. Saya diem, saya terima, Tuhan apapun yang terjadi.
selama Tuhan besertaku Tuhan, memang sudah selayaknya saya menerima perlakuan yang tidak baik Tuhan. Memang sudah dengan kerendahan hati saudara. Itu tadi ya, sampai mengalami yang hina-hina itu. Dan Tuhan angkat, ya, lawanlah iblis. Yang jahat itu kita lawan. Tetapi begitu sudah ketemu Tuhan, rendahkan diri serendah-rendahnya. Iya Tuhan, mungkin saya nggak ngerti Tuhan. Tapi jangan sampai saya melewatkan tanpa saya tidak mengerti sama sekali. Supaya saya bisa menghitung hari-hari saya dan beroleh hati bijaksana. Ya, sehingga setiap kali saya bisa berkata, kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Hari ini setiap doa kita kehendak-Mu yang jadi. Dan Tuhan pimpin tepat di dalam ketetapannya. Karena kita selalu merendahkan diri dan selalu surrender. Melekat erat sama Tuhan. Melekat erat sama Tuhan. Ya, didoakan. Doanya itu sesuai dengan apa yang menjadi Tuhan. Kenapa bisa ada Yohanes 15? Ya, mintalah apa saja yang kau inginkan akan dikabulkan. Ya, Yohanes 15 ayat 7. Mengapa? Karena kita punya firman. Yuk kita buka Yohanes 15 ayat 7. Lahir ya. Yohanes 15 ayat 7. Wah, ini kita kelamaan hari ini. Karena akan ngomong. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, yang maksud adalah di dalam agape tadi ya, ngerti yang pas ayat 12. Dan remaku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kamu nanti tahu ya, Tuhan mau bilang iya apa enggak, kita bisa ngerti kalau kita selalu tiap hari tinggal dalam agape, dan rema itu ada dalam hati kita. Kita minta apa saja, Tuhan kasih otoritas, kasih kepercayaan, karena Ia tahu yang kita minta pasti akan sesuai dengan kehendaknya. Ya, dan kehendak kita akan menjadi kehendaknya, dan kamu akan terimanya. Oh, kita sudah kejadian ya. Dan tiap hari kita makin ngerti. Bahkan kita mau doa nggak bakal diterima. Begitu tuh enggak, ini kehendak Tuhan. Tenang, hidupnya jadi tidak gemerungsung ya. Hidupnya tidak gemerungsung, orangnya penuh dengan penyerahan, surrender to God. Ya, nggak ada kekhawatiran juga. Kalau nggak ini gimana? Kalau tidak sesuai harapan kita, pasti ada yang baik. Dan memang selalu ada yang baik, bukan klise ya. Oh beneran, bukan klise, memang ada yang baik. Kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat Anda hidup selalu melekat erat, lekat seerat-eratnya sama Tuhan Yesus. Sampai hati kita sama dengan hatinya, ya. Dan hati Tuhan ada dengan hatimu, sehingga setiap doa-doamu itu sesuai dengan kehendaknya. Amin. Kita akan berdoa untuk buku Pancasila dan Diakonia kita.